Bab 59. Ayo kita mulai dari awal. Oma kecewa sama kamu. Maria menangkupkan tangan pada wajahnya. Baru kali ini dia bertemu dengan wanita yang berbuat seperti yang tadi Leoni lakukan. Padahal dia sudah merencanakan banyak hal agar Neo mau menikahi Leoni. Sayangnya Leoni sendiri yang membuat citranya begitu jelek. Maafkan aku, Oma, lirik Leoni menyesal. Sedangkan Maria memalingkan wajahnya ke samping. Besok Oma akan kirim kamu ke Makassar, putus Maria. Tapi, Oma, Maria menatap ajam pada wanita itu. Kamu yang menggali lubangmu sendiri, Leoni. Aku menimangmu bagai air dalam dulang. Tapi kau yang membuat dirimu terlihat jelek. Jadi, Oma tidak punya pilihan lain selain memulangkanmu ke Makassar. Leoni terdiam cukup lama. Air matanya kini benar-benar mengalir. Harapannya dan pengorbanannya selama ini sia-sia saja. Begitu lama dia mengabdi pada Maria, karena janji wanita itu akan menikahinya dengan salah satu keluarga Pratama. Tapi, kini hanya sekadar khayalan belaka. Maria menepuk pelan punggung Leoni. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur kan. Percuma kamu nangis. Nak, Oma kecewa. Keluarga ini jauh lebih kecewa. Besok pagi-pagi sekali kemasi barangmu dan pergilah dari sini. Begitulah keluarga Pratama memperlakukan wanita yang ditolak dari perjodohan. Akan angkat kaki pagi-pagi sekali di saat orang lain belum bangun. Dan yang menjodohkan itulah yang akan mengantarkan sendiri kepergian sang calon cucu menantu yang ditolak. Udah dong, masih aja cemberut. Aku cium. Ya, Aruna menutup mulutnya lalu melayangkan tatapan permusuhan dengan suaminya. Enak aja, katanya sembari menutup mulut dengan tangannya. Neo yang gemas menarik tangan Aruna, lalu memeluk tubuh Aruna hingga wajah wanita itu tersandar di dada bidangnya. Pakai baju dong, pinta Aruna saat bibirnya menyentuh permukaan kulit dada bidang itu. Kenapa? Bahkan aku pernah tanpa pakaian di depanmu. Nggak lupakan. Tak dapat dipungkiri wajah Aruna memerah karenanya. Jangan diingat dong, Neo menggeleng. Mana mungkin aku melupakannya, sayang. Malam iuau, Neo mengusap bekas cubitan Aruna di pinggangnya. Suka cubit ih. Entar aku cubit kamu nggak tahan loh, ejeknya. Maas, udah dong, haha. Oke, tapi, yang aku ingat sesuatu loh. Ingat apa? Balas Aruna sewot. Neo kembali terkikik geli. Tangannya semakin mengeratkan pelukan, hingga bibir Aruna benar-benar menempel di dada bidangnya. Aruna yang jahil, malah menggigit kecil dada itu, hingga sesuatu di dalam diri Neo bangkit begitu saja. Kali ini, Neo tidak akan kebablasan lagi. Istrinya, bukan pemuas nafsunya. Dia ingat usia Aruna yang belum genap 18 tahun belum sepantasnya memenuhi hasratnya. Sesekali bolehlah. Yang, ingat nggak waktu itu kamu bilang sesuatu padaku? Aruna menyipitkan. Bilang apa sih? Neo kembali terkikik. Sebelumnya aku mau tanya. Yang, kamu ngak sakit bagian bawahmu. Sedikit waktu pagi tadi sih. Pas mau mandi. Kenapa sih? Neo menggeleng. Tapi kan, Yang, waktu itu kamu bilang kan, yakin nggak kalau kamu udah nggak perawan? Nah kan aku nggak yakin. Soalnya kamu itu nggak cocok jadi cewek nakal. Jadi, Aruna tak sabar menanti penjelasan Neo. Aku udah tahu jawabannya. Kamu perawan atau enggak? Kata Neo selanjutnya. Jadi jawabannya yes or no. Neo terkikik. Ucapan kamu kayak judul film Thailand. Yang, tapi kayak cerita cinta terlarang gitu. Petik 2. Aruna menyipitkan matanya. Kok malah bahas film sih? Dengus Aruna tak suka. Aku masih perawan atau enggak jawabannya? Neo mencubit hidung Aruna, lalu membisikkan sesuatu pada telinga Aruna yang membuat wajah perempuan itu memerah. Kamu membiarkanku jadi yang pertama. Makasih, sayang. Aruna melengkungkan senyumannya. Yah, ketahuan, kekehnya. Neo ikut terkekeh karenanya. Kamu mau buktinya nggak? Bukti. Kali ini Aruna benar-benar dibuat bingung karenanya. Bukti apa, Mas?
Neo meraih ponselnya lalu mencari gambar yang sengaja dia abadikan. Lalu menyodorkan pada Aruna. Ini. Yang. Sontak Aruna melototkan matanya. Tak percaya. Bisa-bisanya Neo mengabadikan sesuatu yang membuatnya malu setengah mati. Bekas cinta kita. Yang. Kok malu sih? Ini bukti kalau aku yang pertama untukmu. Hapus. Mas. Aku malu. Sumpah. Petik 2. Neo menggeleng. Mana mungkin dia menghapus sesuatu yang berharga seperti itu. Dan Aruna wanita yang pertama yang memberikan segel padanya. Sedangkan wanita-wanita yang lain. Bahkan Bianca sekalipun sudah tidak bersegel lagi. Makanya. Bagi Neo. Itu momen yang penting dan harus diabadikan. Sesalnya dia tidak bisa memberikan yang pertama pada Aruna. Sudah banyak dia celang-celup ke banyak tempat. Dan memang yang halal itu yang lebih menyenangkan dan penuh pertualangan. Neo terkikik jika mengingat itu. Jika dapat memutar waktu, dia tidak akan celang-celup seperti yang dia lakukan selama ini. Kepergian Anastasia benar-benar memberikan pukulan yang keras padanya. Kesulitannya melupakan wanita itu. Membuatnya melampiaskan pada wanita yang bersedia mendesahkan namanya. Walau dia harus membayar untuk mendapatkan kepuasan. Bahkan pada Bianca saja, dia harus memberikan kartu-kartunya agar mendapatkan pelayanan prima dari wanita itu. Namun kini, dia punya wanita yang bersedia memberikan segelnya padanya. Wanita yang selalu dia hina, dan wanita yang selalu dia buat menangis. Neo mengecup pucuk kepala Aruna. Maaf dan terima kasih, katanya setelah mereka diam cukup lama. Aruna mendongakkan wajahnya lalu mengangguk. Kamu minta maaf mulu, Mas. Udah dong. Aku juga udah nggak peduli dengan yang terjadi selama ini. Kita bisa mulai hubungan ini dengan hal-hal yang baik dan manis. Petik 2. Neo mengangguk. Kamu mau sesuatu dariku? Aruna mengelengkan kepalanya. Aku nggak minta apa-apa ke kamu. Perlakukanlah aku secara layak. Mas, itu udah jauh dari cukup bagiku. Petik 2. Seperti pukulan telak. Neo bungkam karenanya. Ibaratnya luka dan cinta itu memang membekas. Saat memberikan cinta, orang menerimanya akan merasa dicintai. Namun saat memberikan luka, orang yang menerimanya akan merasa diasingkan dan dibenci. Ayo kita mulai hubungan ini, ajak Neo yang dianggukan Aruna. Asteris, Pa. Kalung Mama hilang. Ucap Jessie dengan panik. Mama salah letak nggak? Balas Mario Smebari membenarkan dasinya. Tangan Jessie kerasa kerusuk mencari kotak perhiasannya. Dan yang hilang hanya satu kalung yang berharga. Pemberian dari mendiang mamanya. Kalung itu. Pa, pemberian mamaku. Mas. Petik 2. Mario mendekati Jessie. Lalu membantu sang istri. Kok bisa tiba-tiba? Ya, padahal nggak ada yang pernah masuk kamar kita. Kira-kira siapa? Ya, bukan menuduh. Tapi feeling Jessie mengarah pada Leonie. Dia keluar dari kamarnya. Memang semalam dia meninggalkan kamarnya dengan kondisi tidak berkunci. Dan itu kesalahannya. Biasanya tidak pernah terjadi kehilangan. Bahkan selama Aruna di rumah mereka, wanita itu tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki ke kamar Jessie. Ma, Leonie mana? Tanya saat mendekati sang mertua yang tengah menyesap di ruang keluarga. Udah mama usir. Dia memalukan mama saja. Karena kejadian tadi malam. Pergi. Maria mengangguk. Kamu kenapa? Kalung pemberian mamaku hilang. Ma. Kok bisa? Maria menggeleng. Aku juga nggak tahu. Kok bisa? Petik 2. Mama cari ini. Tanya Neo. Jessie menoleh. Kalung mama. Di mana kamu ketemu? Bersambung.